Selamat datang di Bukit Nangela. One of the hidden gem in Kota Tasikmalaya. Salah satu destinasi wisata berbasis alam di Kota Tasikmalaya. Di mana lokasinya dan apa saja yang ada di sini? Let's check this one out. Sahabat pariwisata talk semua yang hendak datang ke lokasi ini, langsung saja datang ke Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Adapun aksesibilitas untuk mencapai ke lokasi ini bisa diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 2, bahkan menggunakan sepeda, karena di waktu-waktu weekend, Sabtu dan Minggu banyak sekali klub-klub sepeda yang datang ke tempat ini. Salah satu atraksi yang ditawarkan Bukit Nangela diantaranya kedai kopi. Menikmati keindahan alam disertai dengan nikmatnya kuliner kopi di sini. Di antaranya adalah kopi yang disediakan oleh kedai kopi Leit Anak. Sahabat-sahabat pariwisata semua, alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini. Pertama, beliau adalah Bapak Heri selaku pengelola di Bukit Nangela ini, dan beliau juga Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya untuk periode ini. Dan bersama kita pula beliau yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, Ibu Hajah Raden Rita Melia. Baik, sekarang kita tanyakan dulu ke Bapak Heri, bagaimana sebetulnya secara historis dan kronologis awal mula Bukit Nangela ini dibuka sebagai destinasi wisata baru di Kota Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Ini kalau hanya sejarah, karena baru 1 tahun jadi Ketua Karang Taruna Kota, melihat potensi yang ada di Bukit Nangela ini. Kebetulan ini kampung halaman saya, Bu ya. Jadi melihat potensi ini menjadi sebuah peluang. Mungkin yang ketika diskusi dengan para pemuda di sini, kita sepakat untuk pengembangan potensi alam yang ada di Bukit Nangela ini. Selanjutnya, Pak Heri, apa saja atraksi pariwisata yang terdapat di Bukit Nangela ini? Mungkin para sahabat-sahabat pariwisata semua tentunya ingin mengetahui apa saja sebetulnya yang ada di sini. Oke, untuk konten-konten yang ada di sini juga dari mulai kuliner ya, kita menyediakan kuliner-kuliner termasuk kuliner-kuliner masa dulu. Di sini ada jatuke dari jatuh keju, kemudian ada nasi oyek juga, dan juga ada kopi, ada teh-teh secang, gaharu dan lain sebagainya, itu di kuliner. Kemudian yang lainnya kita juga menyediakan tempat-tempat camping ya di sini, kemudian juga ada baru beres untuk off-road. Kemudian ada juga curug, ada 5 curug di sini. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua, bisa dikatakan bahwa Bukit Nangela ini merupakan one stop tourism destination. Kalian sahabat-sahabat semua bisa mengunjungi satu lokasi, tapi sahabat semua
bisa mendapatkan mulai dari kuliner, mulai dari view-nya pemandangan, mulai dari spot-spot selfie, ada juga adventure, bisa off-road dan sebagainya. Dan tentunya tidak kalah menariknya berbagai curug-curug yang terdapat di Bukit Nanggela ini. Sebetulnya ada berapa curug yang berada di Kalau sekitar? di kawasan Bukit Nanggela ini ada sedikitnya 5 curug ya, 5 curug yang memang sekarang bisa kita lihat akan ada di video. Yang pertama Curug Sener, Curug Aspi, ada Curug Temel, ada Curug Ili, ada Curug Salim yang ada di situ. Kita nanti ke lapangan aja ketika kita mau eksplor potensi-potensi yang curug ini. Oh, dan ternyata kota Tasikmalaya kaya dengan air terjun atau curug atau mungkin coban kalau di Jawa sana. Sekarang kita melihat dari perspektif pemerintah daerah. Ya, kita langsung tanya Ibu Sekretaris Dinas tentang potensi pengembangan pariwisata daerah dan tentunya berkenaan dengan potensi yang ada di Bukit Nanggela ini. Terima kasih Kang Ijal. Dibuka dulu ya maskernya supaya kita berbicaranya enak. Kang Heri, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih atas informasi juga semangat Kang Heri sebagai pemuda pelopor di tentunya kawasan Bukit Nanggela. Nah, mungkin berbicara perspektif dari pemerintah, mungkin pada khususnya untuk kami Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, kita tentunya berbicara kebijakan ya. Nah, kami Dinas para Pemuda dan Kebudayaan Pariwisata mempunyai kebijakan arah khususnya untuk pengembangan pariwisata sudah punya konsep yaitu di Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Tasikmalaya. Masya Allah, melihat dari awal kami datang ke sini juga kami sudah terasa riak-riak memang pengembangan wisata untuk khususnya di Bukit Nanggela ini. Nah, mungkin sebelum kita ekspedisi keseluruhan potensi yang ada di sini, kita berbicara dulu arah kebijakannya. Nah, dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Tasikmalaya, kami implementasikan dalam suatu program, di mana program itu sudah tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah. Nah, kami fokus karena kita mungkin kalau berbicara Kota Tasikmalaya, tentunya kita pengembangan juga arahnya ke pengembangan pariwisata yang bertipe perkotaan. Sehingga salah satu programnya yaitu kami mengembangkan kampung wisata. Kalau mungkin untuk nomenklatur di pusat itu disebutnya desa wisata. Jadi insya Allah mungkin setiap kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu sebanyak 10 kecamatan, akan kami unggulkan satu kampung wisata yang memang bisa menjadi tujuan wisata Kota Tasikmalaya. Nah, karena melihat potensi secara menyeluruh, Tasikmalaya ada di pengembangan pariwisata yang ke arahnya ekonomi kreatif. Nah, sehingga kami berpikir ketika kita mengembangkan wisata alam, kita hanya berbicara wisata Situ Gede. Itu satu-satunya wisata yang akan kami unggulkan. Nah, tapi ketika berpikir kampung wisata dan apa yang telah kami rencanakan dan telah kami laksanakan beberapa kawasan kampung wisata Kota Tasikmalaya itu ada beberapa ya, seperti di Payung Gelis, ada Kampung Batik, dan juga salah satunya di Kampung Bordir. Nah, tapi ketika kami beberapa informasi datang kepada kami dan juga mungkin informasi dari yang lainnya, ternyata Tasikmalaya tidak tertutup dengan pengembangan wisata alam. Nah, sekali lagi apalagi sudah ada informasi dari Kang Heri, beliau dengan secara gamblangnya menjelaskan kita punya potensi. Kami jadi penasaran seperti apa potensi yang ada di Bukit Nanggela ini, dan insya Allah untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh khususnya masyarakat yang ada di sini dan juga umumnya mungkin untuk seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, kita coba lihat apakah memang betul potensi
Bukit Nanggala ini bisa menjadi salah satu unggulan potensi kampung wisata di Kota Tasikmalaya. Itu mungkin yang paling harus kita dukung dari semua pihak. Dan jadi mungkin sekali lagi Pak Heri, saya secara pribadi dan juga dari dinas, mudah-mudahan khususnya untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Kampung Bukit Nanggala untuk bersama-sama berkomitmen kita kembangkan kawasan ini, mudah-mudahan menjadi unggulan Kota Tasikmalaya. Amin. Demikian mungkin pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata akan sepenuhnya mendukung pengembangan dari kampung wisata Bukit Nanggala ini. Terima kasih Bu Sekretaris, dan memang Pak Heri di Dinas Porabudpar itu sudah ada programnya, program pengembangan destinasi pariwisata, dan tentunya itu akan menjadi wadah untuk pengembangan diantaranya kampung wisata seperti Bukit Nanggala. Dan terakhir, pesan-pesan terakhir dari Bapak Heri untuk para pegiat wisata di Kota Tasikmalaya sebelum kita mengeksplorasi curug-curug air terjun apa saja yang ada di bukit ini. Silakan, Pak. Harapannya ya, karena saya juga sebagai Ketua Karang Taruna Kota, saya mengharapkan para pemuda-pemudi di Kota Tasikmalaya itu pintar-pintar dan cerdas-cerdas mereka untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya. Supaya potensi-potensi ini justru menjadi sebuah solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Kemudian ke depannya dengan adanya Bukit Nanggala ini diharapkan juga ini menjadi tempat solutif khususnya bagi warga Kota Tasikmalaya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya Bu ya, karena kita ada di kota di destinasi di luar Kota Tasik aja ramainya orang-orang kota. Nah sekarang di dalam kota juga kita bisa dan ada, dan mudah-mudahan Bukit Nanggala ini menjadi solusi. Baik sahabat-sahabat pariwisata di Porabudpar Kota Tasikmalaya semua, sekarang kita akan mengeksplorasi satu demi satu curug-curug yang berada di Bukit Nanggala yang menjadi potensi pariwisata Kota Tasikmalaya. Let's join us. Eta sadik di kagoknya anak. Ayo tes detik di kagok. Sekarang kita sudah sampai di satu di antara beberapa curug yang ada di Bukit Nanggala ini. Apa nama dan latar belakang curug ini kita tanyakan langsung ke Bapak Heri sebagai salah satu pengelola di Bukit Nanggala ini. Silakan Pak, jadi silakan jelaskan apa nama curug dan sebagainya dan latar belakang. Oke, ini adalah namanya Curug Hati. Itu sudah turun namanya Curug Hati, sehingga kita juga tidak berubah dari keaslian dari nama tersebut. Ini hanya salah satu curug saja. Ini yang mungkin tinggi ya. Ada dua yang tinggi, sebelah kanan satu yang tinggi, yang lainnya relatif pendek. Nah, mudah-mudahan dengan dibukanya ini juga menjadi sebuah potensi, salah satu potensi yang ada di Bukit Nanggala. Sehingga ketika orang berkunjung ke Bukit Nanggala ini banyak fasilitas dan juga sarana-sarana untuk bisa membuat penasaran para wisatawan. Jadi sahabat pemirsa semua, ini baru satu curug di antara beberapa curug yang tentunya akan membuat penasaran dan lebih wah lagi. Tidak percaya, mari kita sama-sama. Sekarang kita sudah sampai di curug kedua dengan jarak kurang lebih 20 meter dari curug yang pertama.
apa nama Curug dan latar belakangnya kita tanyakan kembali ke Bapak Heri. Ini curugnya dikasih nama itu curug tempel sebetulnya. Tempel. Sejarahnya memang ada anak yang pernah jatuh di sini dan sampai sekarang tangannya nggak lurus lagi, ada apa? Jadi sebutan Tempel. tempel. Jadi memang sejarahnya ada pernah jatuh di sini. Untuk mengabadikan. Untuk mengabadikan itu, sehingga banyak orang yang menyebutnya bahwa ini adalah curug tempel. Mungkin salah satu upaya untuk kehati-hatian Ya, dengan itu. peristiwa itu. Ada ini kan kita perkebunan, kebun warga. Ya. Sekarang kita akan pergi ke kelas selanjutnya. Dan sahabat semua, sekarang kita sudah sampai di curug yang ketiga. Dan kalau sahabat-sahabat semua lihat, curug ini terlihat berundak. Ada 1, 2, 3, 4 bahkan lebih curug, tetapi undakannya itu cukup landai dan di bawahnya terlihat banyak batu. Dan memang kata Bapak Heri ini, tempat ini cocok sekali digunakan untuk outbound atau wahana bermain air untuk anak-anak. Dan memang sebelumnya pun tempat ini biasa digunakan untuk area bermain anak. Tepatnya kita tanyakan ke Bapak Heri, apa nama curug ini dan bagaimana latar belakang? Ini curug yang ketiga ya kita kunjungi. Curug ini emang relatif tidak tinggi, tetapi memiliki keunikan dengan yang lainnya yang ada di curug ini, karena ini airnya sedikit melebar dan juga ada batu yang tingkat-tingkat 2-3 lah. Maka curug ini memang dulunya itu sering disebut dengan curug ini. Curug ini kenapa? Karena memang dulu yang area kuburan yang ada di sini yang awalnya Bapak ini tahu sekarang. Sehingga ini mungkin karena sering terbiasa punya curug ini, ya sampai sekarang juga kita sendiri. Nah kemudian memang curug ini memang cocok buat sarana bermain air anak-anak. Biasanya di sini suka dipakai untuk bermain anak-anak ketika ada konser malam dan sebagainya. Ini cocok buat anak-anak. Jadi kelas 4, 5, 6 SD ketika ada konser malam kita ada kesulitan pagi-pagi setelah senam itu bermainnya di sini. Ini relatif aman, indah dan juga teduh di sini. Jadi anak-anak bisa enjoy di sini. Seperti itu. Sahabat-sahabat semua, sebetulnya terdapat 5 bahkan lebih curug lagi yang ada di Bukit Nangel. Tetapi kita akan cukupkan hanya 3 curug saja untuk pertemuan kali ini. Dan insya Allah pada next season kita akan mengunjungi curug-curug selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan